Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya ingin mengajak Anda dalam sebuah perjalanan. Perjalanan yang mungkin akan membuat hati Anda sedikit bergetar, dan iman Anda terasa jauh lebih kuat. Ka'bah jantung Islam, arah kiblat salat kita, dan simbol persatuan kita sebagai umat Muslim. Tapi tahukah Anda bahwa sepanjang sejarah, rumah suci ini telah menghadapi tidak hanya satu, tapi beberapa serangan mematikan? Mari kita ungkap momen-momen ini. Kisah-kisah ambisi, konflik, dan yang terpenting, perlindungan Allah yang tak tergoyahkan. Mari kita mulai dari tahun gajah, 570 Masehi. Abraha, gubernur dari Yaman, membangun katedral besar dengan harapan dapat mengalihkan perhatian orang Arab dari Ka'bah. Tapi rencana itu gagal total. Merasa frustrasi, Abraha memimpin pasukan, lengkap dengan gajah-gajah raksasa, langsung menuju Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi selanjutnya? Allah menunjukkan kekuasaannya. Burung-burung kecil bernama Ababil menghujani pasukan Abraha dengan batu-batu dari tanah liat yang terbakar. Para penyerbu musnah, dan Ka'bah tetap utuh. Tahun itu menjadi legendaris, dikenal sebagai Am al-Fil, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. Mari kita percepat sekitar 1 abad. Tahun 683 Masehi, dan dunia Muslim terkoyak oleh perselisihan sipil. Abdullah bin Zubair, cucu Abu Bakar, menentang Yazid bin Muawiyah, menolak untuk menyatakan kesetiaan. Yazid tidak akan membiarkan hal itu begitu saja. Dia mengirim pasukan besar ke Makkah, dan disinilah segalanya menjadi tragis. Mereka mengepung Ka'bah, menggunakan manjanik ketapel, untuk meluncurkan batu-batu yang terbakar dan api. Bayangkan kengeriannya, dinding Ka'bah hancur, bahkan kiswah, penutup sucinya, terbakar. Namun, Abdullah bin Zubair menolak untuk menyerah. Dia berdiri teguh, hingga akhir, gugur sebagai syuhada, tetapi meninggalkan pelajaran tentang ketahanan. Tapi kekerasan tidak berhenti di situ. Pada tahun 652 Masehi, atas perintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Hajjaj bin Yusuf yang terkenal kejam, tiba dengan pasukan baru. Pengepungan dimulai lagi. Ketapel bergemuruh, batu-batu menghantam jantung Masjid Al-Haram. Darah tertumpah di sekitar tanah suci Ka'bah. Abdullah bin Zubair, lagi-lagi menjadi pusat perhatian, terbunuh di dekat Ka'bah. Jasadnya digantung sebagai peringatan bagi yang lain. Rasa sakit pada hari-hari itu mengingatkan kita, bahkan tempat-tempat paling suci pun tidak kebal terhadap ambisi dan kekacauan manusia. Sekarang, mari kita melompat ke era modern, tahun 1979. Pada tanggal 1 Muharram, 1400 Hijriah, sekelompok pria bersenjata yang dipimpin oleh Juhaiman al-Otaibi menyerbu Masjid Al-Haram, mengklaim kedatangan Mahdi. Selama hampir 2 minggu, Ka'bah berada di bawah pengepungan. Dunia menahan napas saat pasukan Saudi dengan komando elit melancarkan operasi berisiko tinggi di dalam masjid paling suci. Suara tembakan bergema di tempat, seharusnya ada doa. Ratusan orang kehilangan nyawa sebelum pengepungan akhirnya berakhir, dan para penyusup dibawa ke pengadilan. Momen itu menjadi seruan untuk seluruh umat. Jadi, apa yang bisa saya ambil dari kisah-kisah ini? Bahwa Ka'bah lebih dari sekadar batu dan semen. Itu adalah jantung ibadah kita, simbol persatuan kita. Dan berkali-kali, Allah telah melindunginya, bahkan ketika kegelapan mengelilinginya. Semoga pelajaran-pelajaran ini memperdalam iman kita, dan mengingatkan kita bahwa selama kita berdiri bersama dalam iman, perlindungan Allah tidak akan pernah meninggalkan rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.